Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Sumiana dengan NIM 90500120 Saya sebagai pemateri pertama. Materi pertama yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen. Aspek manajemen ini adalah aspek yang cukup penting untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan, baik dalam menyangkut sumber daya manusia maupun menyangkut rencana perusahaan. Adapun fungsi aspek manajemen, yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan ini adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini merupakan langkah awal sebelum melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh lembaga atau organisasi. Adapun 4 macam pendekatan utama dalam pembuatan suatu perencanaan. Yang pertama yaitu pendekatan atas bawah atau disebut dengan top down. Kedua yaitu pendekatan bawah atas atau disebut dengan bottom up atau disebut dengan bottom up. Ketiga yaitu pendekatan campuran. Keempat yaitu pendekatan kelompok. Adapun kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini adalah proses mengelompokkan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit tertentu. Tujuannya adalah supaya terata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Adapun struktur dalam organisasi, yang pertama yaitu spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas ini mengacu pada spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok kerja di seluruh organisasi ataupun dalam pembagian kerja. Kedua yaitu standarisasi aktivitas. Standarisasi aktivitas ini merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menuju ke layak dugaan aktivitas-aktivitasnya. Ketiga yaitu koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas ini adalah prosedur dalam memadukan fungsi-fungsi subunit dalam organisasi. Keempat yaitu besar unit kerja. Besar unit kerja ini berhubungan dengan jumlah pegawai yang berada dalam suatu kelompok kerja. Di dalam organisasi ada pembentuk organisasi yaitu pertama organisasi garis, kedua organisasi fungsional, ketiga yaitu organisasi garis dan staff, keempat yaitu organisasi matriks. Baiklah, itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fahira Andini, NIM 90550120125. Saya sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu C. Pelaksanaan, penggerakan atau aktuatif. Melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan
atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para pemimpin atau manajer harus menggerakkan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Fungsi penggerakan: 1. Mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut. 2. Melakukan daya tolak pada seseorang. 3. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Yang keempat, mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pemimpin, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. Yang kelima, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. D. Pengawasan, pengendalian, atau controlling. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan sesuai dengan rencana yang disusun. Fungsi pokok pengendalian adalah: A. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin. B. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. C. Mendinamisasikan organisasi. D. Mempertebal rasa tanggung jawab. Jenis pengendalian: A. Metode pengendalian. Pendahuluan: menentukan berbagai standar kualitas dan kuantitas yang layak dari berbagai masukan atau input. D. Metode pengendalian bersamaan atau complete control: menentukan standar tentang kegiatan dan pelaksanaan dari kegiatan secara layak. Metode pengendalian umpan balik atau feedback control: memerlukan standar kuantitas dan kualitas yang layak dari keluaran atau output. Informasi itu harus mencerminkan berbagai karakteristik dari keluaran. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Irhamni dengan nomor NIM 905-01-2091. Saya pemateri ketiga. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengakhiri pembangunan proyek, yaitu 1. Menetapkan organisator terminasi proyek. 2. Mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan proses terminasi. 3. Menyiapkan laporan dari masing-masing personil terminasi proyek. 4. Mengakhiri semua dokumen finansial. 5. Akhiri semua perintah kerja, kontrak persetujuan, dan outstanding supplier. 6. Lengkapi semua dokumen dengan semua pihak yang terkait harus setujui. 7. Tutup semua bagian proyek dan mengembalikan semua perlengkapan proyek. 8. Lakukan post audit atas selesainya proyek. 9. Membuat pernyataan persetujuan dari klien bahwa proyek selesai dikerjakan. 10. Tutup semua bagian fisik proyek dan lakukan pemutusan hubungan kerja dari staf proyek yang masih tersisa. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Winda Aulia dengan NIM 90500120113. Saya sebagai pemateri keempat
Materi selanjutnya adalah implikasi aspek manajemen pada studi kelayakan bisnis. Implikasi aspek manajemen pada studi kelayakan bisnis ada 5, yaitu yang pertama perencanaan. Hendaknya SKB dapat menilai perencanaan dari sisi pendekatan yang digunakan, dari sisi jangka waktu dan dari sisi tingkatan manajemen. Yang kedua, pengorganisasian. Hendaknya SKB dapat mengkaji apakah langkah-langkah pengorganisasian di dalam 2 kegiatan pokok di atas dapat direncanakan dan diperkirakan akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, penggerakan. Hendaknya SKB dapat mengkaji fungsi manajemen yang lain, yaitu penggerakan, apakah layak atau tidak layak. Yang keempat, pengendalian. Hendaknya SKB mampu mengkaji aspek pengendalian bagi kedua kegiatan pokok ini, sehingga dapat diambil keputusan layak atau tidak layaknya atas aspek ini. Yang kelima, mengakhiri pembangunan proyek. Hendaknya SKB mampu mengkaji agar teknis implementasi atas penyelesaian proyek sebelum dilanjutkan pada implementasi bisnisnya dapat direncanakan dengan baik. Itulah materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.